Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama aku Naila. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia lagi, dan di sini saya akan melakukan uji coba pada lemak. Kepo kan kayak gimana keseruan aku melakukan praktikumnya, gimana praktikumnya, apa aja alat-alatnya, apa aja bahan-bahannya. Yuk langsung kita mulai ya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini ada yang pertama di gelas A yaitu alkohol, kemudian ini di gelas B ada minyak goreng, lalu yang di gelas C ada susu UHT, dan yang terakhir di gelas D adalah air putih. Dan untuk alat-alatnya di sini ada kertas HVS, ada sendok teh, kemudian ada penggaris, kemudian ada spidol, dan yang terakhir ada gelas. Oke, dan langsung kita mulai. Yang pertama kita membagi 4 kertas HVS ini, dan kita beri label pada setiap bagiannya ya. Yang A itu alkohol, B minyak goreng, C susu UHT, dan yang D itu air mineral. Nah, setelah semuanya kita udah nulis nih ya, kita masukin tuh setiap sampelnya ke setiap bagian. Kayak misalnya yang alkohol dimasukin ke bagian kertas yang A, yang minyak goreng juga yang B, dan seterusnya. Dan di sini nggak lupa juga aku mencuci sendoknya sebelum aku mengambil sampel yang lain ya, agar tidak tercampur. Ini sampai selesai kita olesin dan kita tunggu sampai kering. Setelah kering lalu kita lihat hasilnya, dan ini hasilnya kayak gini. Nah, ini hasil dari uji cobanya ya. Ini tuh udah kering, udah aku diamin kurang lebih 30 menit. Dan kayak gini hasilnya. Kalau yang mengandung lemak itu akan berubah menjadi transparan kertasnya. Untuk lebih jelasnya lagi kita gunakan senter. Nih lihat teman-teman, perbedaannya minyak goreng dengan air mineral itu beda ya. Intinya kalau yang mengandung lemak itu kertasnya berubah menjadi transparan, dan kalau dilihat di sini yang kertasnya transparan itu minyak goreng dan juga susu HT. Oke, sekarang kita masuk ke uji coba yang kedua. Dan untuk alat-alatnya aku pakai tisu, kemudian pakai gelas kecil yang sudah diberi label, kemudian pakai sendok teh dan gelas yang berisi air untuk membilas sendoknya. Yuk langsung kita mulai aja. Oke, kita sekarang mulai pada gelas yang A. Yang A itu berisi minyak goreng dan juga air mineral. Kita masukkan 5 sendok teh minyak goreng pada tempat yang A. Selanjutnya kita mencuci sendok kita, dan kemudian kita masukkan air mineral sama juga 5 sendok teh karena perbandingannya itu 1:1. Setelah semuanya kita masukin, lalu kita diamkan, kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Oke, lanjut pada gelas yang B yaitu menggunakan alkohol dan juga minyak goreng. Yang pertama kita masukkan 5 sendok teh minyak goreng ke tempat yang B, dan biasa kita cuci dulu sendoknya. Lalu setelah itu kita masukkan alkoholnya sebanyak 5 sendok teh juga. Nah, setelah udah kita masukin, kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Next ke gelas yang C, dan yang C ini berisi susu UHT dan juga air mineral. Yuk kita masukin susu UHT 5 sendok teh maksud saya. Lalu kita cuci sendoknya, dan setelah itu kita masukkan air mineral sebanyak 5 sendok teh juga. Lalu kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Oke, lanjut ke gelas yang D yaitu berisi alkohol dan juga susu UHT. Ya, kita masukin dulu susu UHT-nya sebanyak 5 sendok teh ya. Kemudian kita cuci sendoknya dan kita masukkan 5 sendok teh alkohol, dan seperti biasa kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Oke, lanjut ke gelas yang E, dan yang E ini berisi alkohol dan juga air mineral. Yang pertama kita masukkan alkohol sebanyak 5 sendok teh dan kita cuci sendoknya. Setelah itu kemudian kita masukkan air mineral sebanyak 5 sendok teh juga, dan kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Oke, dan ini hasil dari percobaannya setelah kita diamkan 30 menit, dan tahap selanjutnya yaitu kita akan mengaduk sebanyak 20 kali adukan pada masing-masing gelas. Oke, dan tahap selanjutnya kita akan mengaduk masing-masing gelas tuh 20 adukan.
ini gelas yang A, dan selanjutnya kita akan mengaduk pada gelas yang B. Dan gak lupa juga sebelum mengaduk kita itu mencuci sendoknya dulu. Dan ini lanjut ke gelas yang C, dan beginilah, dan lanjut lagi ke gelas yang D sampai selesai pada gelas yang E. Yang E lama banget sih. Nah ini kita aduk pada gelas yang E. Dan tahap selanjutnya yuk kita lihat gimana sih hasilnya. Oh iya, setelah diaduk kita diamkan selama 30 menit ya. Oke, dan kita lihat hasil pada gelas yang A. Di sini minyak dengan air ya. Minyak itu ada di atas dan juga air itu ada di bawah, dan ini itu mengartikan bahwa air dan juga minyak itu tidak dapat menyatu. Kenapa sih? Karena minyak itu memiliki jenis molekul nonpolar, sedangkan molekul nonpolar itu hanya bisa bercampur dengan molekul nonpolar juga. Dan air, sedangkan air itu memiliki molekul polar. Jadi jika air dicampurkan dengan minyak, maka hasilnya molekul air akan saling tarik-menarik satu sama lain. Selain itu, massa berat minyak juga lebih ringan daripada air. Maka dari itu minyak itu ada pada posisi yang di atas. Oke, lanjut pada pembahasan yang kedua. Jika minyak dicampurkan dengan alkohol, hasilnya tuh kayak gimana ya? Hasilnya tuh teman-teman bisa lihat, ini tuh ada kayak gumpalan gitu ya, kayak ada kristal-kristal di dalamnya, dan warnanya itu juga beda antara atas dan bawah. Dan itu juga sama artinya kalau minyak dicampurkan dengan alkohol itu hasilnya tidak larut. Kenapa sih? Karena minyak itu memiliki sifat nonpolar, sedangkan alkohol memiliki sifat polar. Kedua senyawa tersebut tidak dapat menyatu karena molekul dari senyawa tersebut berbeda. Sama halnya dengan minyak, jika dicampurkan dengan air hasilnya tidak akan larut. Nah, untuk hasil yang C ini tuh perpaduan antara susu HT dan juga air. Teman-teman bisa lihat ya, ini tuh terlarut karena ya nyatu aja gitu kan, kayak aku dan dia. Dan kenapa sih bisa nyatu ya? Karena susu itu sifatnya polar, sehingga dapat larut dalam udara yang sifatnya juga polar. Dan air kan juga sifatnya polar tuh, jadi sama-sama polar, dan ya mereka dapat menyatu karena senyawanya itu sama. Oke, kita lanjut pada gelas yang D, yaitu berisi susu dengan alkohol ya. Teman-teman bisa lihat ini tuh di dalamnya tuh kayak ada gumpalan kecil gitu, dan itu sama artinya bahwa susu jika dicampur dengan alkohol itu hasilnya tidak akan larut ya. Kenapa sih? Karena susu itu mengandung molekul nonpolar dan alkohol itu bersifat polar karena ada gugus OH-nya, sehingga hanya dapat larut dalam air dan pelarut-pelarut organik lainnya. Oke, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu alkohol jika dicampurkan dengan air hasilnya akan larut. Ya, kayak gini ya, teman-teman bisa lihat kenapa sih kok larut? Karena air dan juga alkohol itu memiliki gaya kohesi yang sama beratnya, sehingga apabila air dicampurkan dengan alkohol maka hasilnya akan menyatu. Nah, alasan yang lain itu karena molekul etanol dengan molekul air itu akan mengalami interaksi yang cukup kuat. Interaksi ini cenderung lebih kuat dibandingkan gaya antar molekul etanol itu sendiri. Kuatnya interaksi antara etanol dengan air disebabkan adanya gugus OH yang terdapat di dalamnya. Dan gugus OH ini dapat menyebabkan etanol bersifat hidrofilik atau suka terhadap air. Dan meskipun di dalam molekul etanol itu sendiri terdapat rantai hidrokarbon yang menyebabkan interaksi antar molekul etanol sendiri, namun interaksi itu tidaklah terlalu kuat antara air dan juga etanol. Akhirnya etanol dan juga air dapat larut sempurna. Inilah yang merupakan prinsip dari like dissolve like. Oke, dan ini hasilnya. Pada gelas A, B, dan juga D itu tidak larut ya. Sedangkan untuk gelas C dan juga E ya, itu larut. Sekian, thank you for watching. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.